Halo pemirsa, senang sekali kami bisa bertemu lagi dengan Anda di akhir pekan ini di acara favorit kita bersama yaitu VOA Reportase Weekend. Bersama saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga weekend Anda berjalan menyenangkan dan semua plan berjalan lancar. Nah, kita sekarang akan memasuki tahun baru nih ya, 2025. Apa yang menjadi resolusi kamu? Melanjutkan resolusi sebelumnya mungkin ya. Hidup lebih sehat ya, bangun lebih pagi. Ya, to be continue kayaknya, dilanjutkan. Ya mungkin itu yang paling aman ya. Iya, kalau aku ingin lebih bisa mendalami lagi bahasa baru yang sedang kupelajari. Dan juga nyoba main game baru. Waduh, oke. Dan apapun resolusi Anda, mudah-mudahan bisa komitmen untuk selanjutnya. Dan tentunya ada banyak liputan yang ingin kami sampaikan di Reportase Weekend kali ini. 8 juta warga New York berada dalam status siaga kekeringan. Kurangnya hujan telah membuat persediaan air di sejumlah waduk menurun. Pegawai pemerintah kota dan warga New York pun diminta untuk menghemat air. Mulai berbisnis distribusi roti dan kue kering sejak 2025, Diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia, melayani distribusi ke 36 toko roti dan 14 toko kue di 5 wilayah rute. Bisnis ini nampaknya sederhana, tapi menurut Geliga memerlukan kerja keras karena waktu kerjanya sejak dini hari. Sebuah platform media sosial yang relatif tak dikenal sebelumnya, Blue Sky, tiba-tiba punya jutaan pengguna. Meningkat pesatnya akun baru Blue Sky ditenggarai karena ketidakpuasan pengguna X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter sejak media sosial ini diambil alih bos Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Pemirsa, pada bulan November lalu, pemerintah kota New York mengeluarkan peringatan kekeringan yang cukup berat. Dan ini dialami oleh warga New York dan sekitarnya karena ditenggarai bahwa kekeringan ini merupakan kekeringan 150 tahun terburuk. Betul, ya sekitar 8 juta warga kota New York berada dalam status kekeringan. Dan ini membuat pemerintah kota mengeluarkan dekret atau semacam seruan himbauan kepada warga untuk menghemat air karena hujan juga sangat jarang ya turun ya, menyebabkan beberapa waduk yang menyuplai air ke pusat kota itu mengalami penurunan debit air yang sangat drastis. Di Waduk Ashokan di Ulster County, negara bagian New York, permukaan air terlihat lebih rendah. The water levels are low and you can see a lot of the basin of the Ashokan Reservoir, which you can't usually see. Hal serupa juga terlihat di Waduk Schoharie di Schoharie County. Over my shoulder here is Schoharie Reservoir. Its capacity is 19 billion gallons. Today we're about 27% of capacity. It's down about 36 feet. Para pejabat kota New York mengatakan bahwa waduk ini merupakan bagian dari sistem yang biasanya menyediakan sekitar 40% pasokan. Waduk-waduk ini mendapatkan air dari hujan atau salju yang mencair. Meski bulan Juli dan Agustus kemarin cuaca cukup basah, namun hujan berkurang drastis pada bulan September. Normally we'd have from September until now about 10 inches of rain, and we've only received about 2.5 inches of rain. And that's resulted in less water flowing into the streams that fill the reservoirs. Kota New York mendatangkan total pasokan 1,1 miliar galon air setiap hari. Air bersih datang dari 19 waduk yang dialirkan lewat aqueduct dan terowongan bawah tanah. Namun, saat ini kapasitasnya berkurang. The system, the New York City system, is at 63% capacity right now. Normally it would be about 79% capacity. But inflows coming into the reservoir system are near record lows. Di sisi lain, saluran air Delaware dengan kapasitas besar sedang bocor dan diperbaiki. It's a possibility we may stop and get the Delaware Aqueduct turned back on to restore full access to the entire supply, given these, very, very dry conditions.
Melihat situasi ini, pemerintah kota New York pun menetapkan siaga kekeringan sejak Senin 18 November waktu setempat. Today, I'm upgrading our drought watch to a drought warning and ordering our agencies to immediately implement water-saving measures. Terakhir kali siaga kekeringan diterbitkan pada tahun 2002. Warga kota New York seperti saya diimbau oleh pemerintah kota New York untuk hemat-hemat air dulu. Jadi kalau misalnya sikat gigi, cuci tangan, atau mandi harus dikurangi waktunya. Nah, upaya yang serupa juga dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penghematan air dengan mengurangi pencucian mobil-mobil pemerintahan seperti truk pemadam kebakaran, mobil kepolisian, bahkan hingga truk sampah. Dari kota New York, saya Reni Caksana dan tim VOA. Jadi sebetulnya ada beberapa cara nih ya yang cukup sederhana tapi bisa sangat signifikan untuk mengurangi keborosan air. Misalnya kalau lagi gosok gigi pemirsa, jangan biarkan kerannya nyala terus. Iya benar. Ya, perbaiki pipa yang bocor-bocor itu karena sedikit netes-netes tapi jadi banyak. Iya, tahu-tahu tagihan air banyak aja. Betul. Oke pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Pemirsa, sesuai dengan perkembangan zaman, maka tren media sosial pun terus bergulir. Kalau misalnya zaman dulu orang mengenal Friendster dan juga ada Path atau High Five, maka sekarang orang mulai berganti menjadi ke Instagram dan juga platform X ternyata mulai ditinggalkan, pemirsa. Ya, salah satu trennya adalah mereka ternyata pindah ke sebuah platform baru yaitu Blue Sky yang sebenarnya tidak begitu dikenal tapi tiba-tiba sekarang jutaan pengguna Twitter atau X pindah ke Blue Sky. Seperti apa sih fenomena ini, kita lihat dalam liputan berikut. Mimbar media sosial Blue Sky dibuat pada tahun 2019 sebagai proyek eksperimen internal di Twitter yang saat itu masih dipimpin salah satu pendirinya, Jack Dorsey. Setelah Pilpres 2024 yang dimenangkan Donald Trump, media sosial alternatif ini mengalami lonjakan pengguna yang pindah dari X yang dulu dikenal sebagai Twitter, tapi sejak 2022 diakuisisi oleh Elon Musk. Well, Blue Sky has experienced a massive surge in popularity in large measure because I think that once Donald Trump won election in 2024, there was a sense among many people that Twitter really was effectively done for now that, Elon Musk was going to basically become a member of Donald Trump's administration. Dalam pekan pertama setelah Pilpres, Blue Sky menambah sekitar 1 juta pengguna. Sejak saat itu penambahan pengguna baru dari Blue Sky tidak sepesat sebelumnya. Meski demikian, menurut situs pelacakan media sosial, ini menyebutkan ada sekitar 180.000 pengguna baru yang mengikuti Blue Sky setiap harinya. Tak hanya individu, tapi juga klub olahraga profesional seperti sebuah klub sepak bola Jerman, termasuk yang pertama hijrah dari X ke Blue Sky dengan resiko berkurang signifikan jumlah followernya. We as a club cannot stand up against discrimination, homophobia, transphobia, anti-Semitism, hate speech, and so forth, and then remain on a platform where all these things are increasing very rapidly. Media sosial lain seperti Threads milik Meta juga mengalami lonjakan pengguna. Tapi menurut pengamat, ada yang membuat Blue Sky unik. Blue Sky has no algorithm. It gives you an enormous amount of choice in who you follow and what content you see. Christoph Pieper tak tahu apakah kepindahan timnya akan diikuti para fans, tapi yang pasti mereka tak mau kembali lagi ke X. We have some sense for some values, and if you take this seriously, you have to make some decisions. So we did that,
And we feel quite comfortable with that. Di tengah eksodus pengguna X ke Blue Sky, analis mengatakan X tetap merupakan media sosial microblogging paling dominan dengan 300 juta pengguna aktif setiap bulannya. Blue Sky saat ini hanya punya 22 juta pengguna aktif meski jumlah orang yang membuka akun Blue Sky terus bertambah. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya memang banyak selebriti sekarang beralih ke Blue Sky, tapi masa depannya masih harus dicermati lagi pemirsa, karena pengguna X sendiri lebih dari 300 juta per minggunya, jadi kita tunggu aja. Nah ngomong-ngomong selebriti, ada apa nih di infotainment dunia selebriti kali ini? Ya, dan pemirsa sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan dan tentunya Gandhira Pratama sudah siap dengan berbagai info-info menarik di VOA Entertainment Update. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, minggu lalu kita sempat bahas musisi Indonesia yang sempat berkarya di tahun 2024. Nah, kali ini kita lihat film-film Indonesia yang berhasil menembus ke panggung internasional yuk. Check it out. Bulan April, setelah memecahkan rekor sebagai film terlaris di Indonesia dengan KKN di Desa Penari, Production House MD Pictures kembali mencatat sejarah dengan prequel Badarahuhi di Desa Penari, film Asia Tenggara pertama yang diproduksi dengan kamera digital IMAX. Bahkan ini adalah satu dari hanya 5 film di tahun 2024 yang ditayangkan untuk bioskop IMAX di seluruh dunia. Definitely, I want this to be taken to the next level. I want Indonesian movies to be on the next level, to be on the global map. And with Lionsgate distributing it, it shows that it's a serious thing. Bulan Juli, ajang New York Asian Film Festival menayangkan film-film dari berbagai negara Asia, termasuk film dari Indonesia, Woman from Rote Island, yang bercerita mengenai kondisi perempuan di masyarakat patriarki Pulau Rote dan berhasil merebut penghargaan Special Jury Award. Saya merasakan bahwa ini adalah kemenangan bersama bagi tumbuh berkembangnya film Indonesia gitu. Dan saya yakin besok-besok film-film Indonesia akan mendapat tempat di berbagai negara, di berbagai festival. Bulan Agustus, Kota Jakarta merupakan tema untuk film-film di ajang Indonesian Film Festival 2024. Sebuah event yang memutar film-film tersebut untuk warga Amerika Serikat di kota New York. Sebenarnya apa sih? Ini kan udah yang kelima ya? Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari Indonesian Film Festival di New York ini? Tujuan kami itu memperkenalkan film Indonesia di Amerika, terutama di New York. Tapi sebenarnya kita juga kadang-kadang nih, kita ke Connecticut, ke Washington gitu. Bulan Desember, sutradara Indonesia Nick Hartanto yang tinggal di kota New York membuat film pendek berjudul Daly City yang memperlihatkan pengalaman imigran Indonesia di Amerika Serikat. To me, it explores themes that I love to explore in my work, themes of exoticism, themes of the model minority myth. And I really wanted to kind of capture this feeling that new immigrants have in this country. Nah, itu dia film-film Indonesia yang diputar di Amerika Serikat. Tapi ada juga proyek internasional dengan sentuhan Indonesia. Let's find out yuk apa aja film-film ini. Bulan Februari, salah satu bintang utama TV show Netflix live action yang sangat populer, Avatar The Last Airbender, adalah seorang aktor muda Indonesia, Dallas Liu. Dia juga ditemani dengan aktor Indonesia lawan mainnya, Rui Iskandar. We were trying to give this show its own identity. And so I had to, one, like obviously take inspiration from the original, but find a way to make Zuko a real human who really has experienced the trauma that he had, and make him a real person feeling these emotions. Bulan April, ada film indie Sweet Dream yang berlatar di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dan bintangi oleh beberapa pemeran Indonesia. Premier film ini di teater bergengsi The Metrograph di kota New York sold out. The film is of course Dutch and Indonesian, but it's also a film about colonial past. And I think this is a subject that
also people in New York have to deal with. It's a universal subject. Bulan Juni, sutradara perempuan ternama Molly Surya bekerja sama dengan bintang Hollywood Jessica Alba untuk film action Netflix Trigger Warning. Untuk perannya, Jessica Alba harus berlatih dengan tim koreografer dalam beradu seni bela diri tarung pisau Indonesia. Film ini sempat merebut posisi pertama daftar fan favorite movie di Netflix Amerika. Sebagai diaspora Indonesia, saya bangga sekali melihat perkembangan sinias Indonesia di dunia perfilman. So, keep up the good work ya guys. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gendera Pratama signing up dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Terima kasih Gendera Pratama atas info-info menarik dari VOA Entertainment Update. Ya, sekarang kita istirahat lagi ya pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena reportase weekend akan segera kembali setelah pesan berikut. Oh pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Menu sarapan utama di Amerika memang kebanyakan adalah roti pemirsa di sini dan menjadi sarapan yang utama dan harus ada di setiap meja setiap sarapan pagi. Dan kalau misalnya dilihat ternyata kebutuhannya cukup banyak untuk roti ini. Betul, karena itu Geliga Purnama, seorang diaspora Indonesia di Virginia, memilih untuk berbisnis rute distribusi roti dan kue ini karena bisnis ini ternyata anti pandemi, terus anti inflasi. Bahkan kalau saat inflasi seperti ini, harga-harga bahan pokok seperti makanan naik, mereka justru malah diuntungkan bisnisnya. Dari tahun 2005 hanya satu perusahaan, kini menjadi 3 perusahaan yang melayani 5 jalur distribusi di Virginia dan Maryland. Kita ikuti liputannya. Roti-roti yang udah mau kadaluarsa itu kita taruh di depan itu. Ya, yang roti yang masih baru-baru itu di belakang. Pola orang-orang belanja di sini ya, mereka biasanya ngambil yang paling depan, terus ngambil di tempat yang paling gampang. Memahami pola berbelanja pembeli menjadi salah satu strategi dalam bisnis distribusi roti dan kue kering yang telah dijalankan Geliga Purnama sejak 2005. Ini bisnis kita semacam punya hak distributor dari pabrik roti dan cookies, snack. Jadi kita mendistribusi produk mereka, menjual produk mereka ke toko-toko yang memang sudah menjadi hak distribusi kita di wilayah-wilayah tertentu. Awalnya diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia ini hanya punya satu rute distribusi dengan 6 toko yang dibelinya dari perusahaan pabrik roti. Dalam 5 tahun terakhir, bisnisnya berkembang menjadi 5 rute di negara bagian Virginia dan Maryland, tak jauh dari Washington DC. Seperti misalnya waktu satu rute saya beli itu di tahun 2005 tuh harganya cuma 150.000 pada saat itu. 10 tahun kemudian itu nilainya udah 550.000. Kalau sekarang itu satu rute itu sekitar antara 600.000 sampai 700.000 itu. Dan ini bisnis seperti kita investasi juga. Di samping kita memang setiap minggu kita mendapatkan penghasilan, kita juga itu nilai dari rute kita itu akan semakin bertambah karena setiap tahun itu penjualan kita kan akan terus meningkat. Bersama 4 karyawannya, Geliga melayani distribusi ke 21 toko roti dan 14 toko kue kering. Sebagai pemilik bisnis, ia tetap turun ke lapangan karena kelancaran distribusi setiap rute akan berpengaruh pada besarnya pendapatan. Pembagian keuntungannya secara komisi.
dari hasil penjualan kita. Komisi itu 20% ya, 20% untuk pihak distributor dan 80% itu untuk pihak pabrik. Per rute itu rata-rata itu sekitar 16.000 satu minggu. $16.000 ya satu minggu. Dan kita dapat 20%. Sementara roti dan kue kering yang tak terjual di toko lantas disumbangkan oleh Geliga ke gereja, bank makanan, dan berbagai komunitas serta kelompok pengajian. Bisnis ini menariknya karena di samping kita berusaha dan mendapatkan keuntungan, juga kita bisa beramal. Lili Bekri Kiswarini adalah wakil pengajian Sakinah yang beranggotakan 70 diaspora Muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya. Jumlahnya itu nggak terhitung ya. Beliau cuma ngedrop aja sebanyak mungkin, kemudian dari anggota ada yang bawa pulang dengan happy. Walau bisnis ini tampaknya sederhana, tapi setiap pagi, Geliga dan karyawannya sudah harus mulai bekerja sejak jam 3 dini hari. Kerja keras itu modal kita untuk bisa sukses karena pertama itu jam kerja. Jam kerja kita ini orang lagi tidur kita udah di jalan. Kadang itu hujan, kadang itu snow itu kan. Dan kita tetap harus mendelivery semua produk kita. Namun Abdain Wicaksono, diaspora Indonesia yang sudah 3 tahun bekerja untuk perusahaan Geliga, suka pekerjaan ini. Alhamdulillah, ya jadi bosnya Geliga kayak family lah itu juga ya, jadi semuanya baik lancar aja gitu. Ya senang aja gitu dengan kerjaannya. Saat ini ada sekitar 50 jenis roti dan 60 jenis kue kering yang didistribusikan oleh perusahaan Geliga. Dari Chantilly, Virginia, Aryatno Budianto, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Ya jadi begitu, rupanya ini bisnis yang sangat menguntungkan karena dari sisi nilai jual perusahaannya sendiri ya, si rutenya sendiri dari tahun 2005 misalnya kayak cuman 100.000 gitu ya nilai harganya menjadi $500.000 10 tahun kemudian. Itu kan udah naik. Ditambah lagi inflasi juga meningkatkan jumlah komisi yang mereka dapat. Dan kayaknya memang menarik ya, tapi bisa dilihat juga tadi bahwa salah satu resiko yang harus diambil adalah kerja dari pagi. Ya, betul. Dini hari. Jam 2 pagi. Dan itulah yang harus ditanggung pemirsa. Dan ternyata kami telah menyampaikan berbagai liputan-liputan hari ini dan mudah-mudahan bisa menjadi hiburan bagi kita semua dan informasi yang menarik. Namun saatnya kita berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan Aryatno Budianto tidak lupa mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi pemirsa minggu depan. Stay safe and stay healthy. Dadah.